Balearic first time in MSC. Dan ini benar-benar dinai pick juga untuk mengkontes Hellcard sih. Gak cuma Cloud-nya sih. Todak ini kan terkenal dengan tipikal playstyle yang ngambil pick off-nya juga kan. Culik-culik. Nah, kali ini udah ada sedikit ekspresi yang dimunculkan oleh teman-teman Todak, dan bahkan dari Cikunya kayaknya either dia pakai Cloud ini kayaknya bakal ditaruh di Godland atau di jungler ya. Mereka masih butuh satu damage dealer lagi sih sejujur-jujurnya. Karena Esmeralda di EXP lane ketemu sama Balearic, ya oke lah kalau misalkan untuk early dia mungkin bisa zoning out, tapi misalkan udah di late game ya agak berat. Jadi ternyata Esmeraldanya bakal ditaruh di gold lane mungkin sekarang. Iya, berarti ini Uranus. udah pasti Cloud menjadi jungler ya. Oke. Tapi Cloud menjadi jungler, tapi kalau menurut gue pribadi, ini agak sedikit untung untuk Cloud Bigetron dengan adanya satu orang Balearic. Walaupun 3 awal pick dari Bigetron tercounter dengan Esmeralda. Ya, Tapi kita bakal lihat. terkontes banget ya. Terkontes banget. Makanya kita bakal lihat seperti apa permainan di dalam sana. Tapi Ini dia Bigetron Alpha dengan Matilda, DJ Harit Carry, Balearic Todak dengan Selena Kubra, Esmeralda Cloud, Uranus. untuk kali ini Thalia, dari segi traffic, kita nggak melihat timnya dan tidak melihat gameplaynya. Traffic dari Todak dan juga Bigetron. Menurut Thalia? Aku percaya dengan adanya Kari dan Balearic sih. Ini counter pick dari Bigetron, jadi aku pilih BTR. Oke, BTR, Profesor KB. Late game secure Bigetron Alpha. Let's game secure Bigetron Alpha. Tapi buat kalian sama di Indonesia, nggak ada pilihan, harus mendukung tim Indonesia. Jadi kita bakal langsung menuju ke Lane of Dawn MSC 2021. This is it. Akankah Indonesia mengangkat pialanya lagi di tahun ini? Langsung saja kita dukung masuk ke Lane of Dan Dawn. jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag Indopride, IndoPride-nya yes. untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding baik dari Bigetron Alpha atau nanti di matching keempat ada EVOS Legends. Oke. Tapi belum apa-apa, ini di early aja udah di-cutting ini langsung di bottom lane. Oke, Ciku harus menggunakan retribution-nya. Dread kali ini menjadi satu buah digi minus sepertinya, tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka memilih untuk mendapatkan satu buah rotasi di arah mid-nya. Momo di sana bersama dengan seorang Moi benar-benar ditemani begitu saja. Dan bahkan, Ya, bahkan- kita lihat di sini. Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha, mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar terlalu over, tapi itu sekarang first blood kali ini sudah dimunculkan. Digi Dan Binder dan bahkan junglernya Ciku dimakan begitu saja. Bun harus mendapatkan satu buah junglernya terlebih dahulu, tapi ternyata Rainbow juga bakal coba dipaksakan keadaannya. Diambil oleh seorang Momo. Oh my god, Esmeralda menggunakan purple buff di awal dan bahkan Rainbow menahan retribution-nya. Rainbow. Kenapa lebih memilih untuk menahan dibandingkan untuk mendapatkan satu buah retribution di sana, Profesor? Ya, aku juga nggak tahu sih apakah itu mungkin karena dihalau dengan jarak yang mungkin sudah terlalu diving sih. Kalau misalkan sekarang misalnya Dreams juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane, dia benar-benar nempelin Cikunya banget. Dia kejar Cikunya kemanapun Ciku bergerak. Oke, jadi sama-sama mengganggu ya. Tapi di sini posisinya Thalia kalau misalnya agak di arah late game nanti, yang lebih berasa tuh dari Ciku ketimbang Harus. Rainbow. Kenapa? Iya. Rainbow masih bisa ngeluarin pop damage. Benar-benar, tapi ya ini kita lihat karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus, harusnya sih masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Kari ya. Yes, benar banget, bakal jadi kerupuk banget. Tapi Dreams bakal ngeriset semua skill bomnya dulu, biar 3 bomnya muncul lagi. Ciku harus balik. Dan bahkan Rainbow kali ini berhasil mendapatkan satu orange buff, dipaksa ke arah seorang Moi. Dipaksa kali dengan harga dibuat dari seorang KYY. Dia lempar begitu saja lele dari seorang Moon, tapi ternyata hanya ngelewatin ketek dari pemain dari tim Bigetron Alpha saja. Belum ada yang terkonek sama sekali, tapi di sisi lain sudah ada Falling Star Moon menaik ke arah 3 orang. Bahkan kali ini langsung aja di reset turtle-nya. Flicker sudah ke arah belakang. Ribut terkena satu buah lele, tapi ternyata ada satu buah soul bomb membuat seorang Moon terkena sakit sekali. Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia memberikan damage yang cukup besar terhadap seorang Moon. Padahal dia ligat, tapi lihat Cikunya Thalia. Cikunya cukup sekarat dan langsung dipop-up aja Blazing Duet mencoba untuk didapatkan. Kali ini Ki berhasil mendapatkan shutdown terhadap Ciku. Kombinasi KYY bersama dengan seorang Chris. Lihat KYY menimbulkan mimpi yang indah dan bahkan mimpi buruk untuk tim dari Todak. Sedangkan pasukan dari Bigetron Alpha berjaya mengamankan 2 poinnya kali ini. Thalia dan juga Profesor KB. Iya, bahkan reset demi reset dilakukan oleh seorang Dreams. Dia juga bawa tenacity, makanya dia agak cukup tanky di depan sana ketika Ciku mencoba untuk melakukan setup, ngambil poin-poin kill dari Dreams. Rainbow, bahkan dia tidak peduli sama turtle-nya. Oke, Moin di belakang sana. Apakah coba dipasang mencegah seorang Rainbow di kamar ada seorang Pilot Info. Dibalikan keadaannya. What Satu poin the diamankan. Lagi for double kill. Momo gak boleh pulang. Jadi kau tapi segi kalau saya soal Connect. Ceko down. Ceko down. Oh my god.
permainan yang luar biasa. Ripo lagi-lagi menyelamatkan hari bukan hanya lewat Big Gator tapi Rainbow. Kali ini terselamatkan jiwa dan raganya. Ya, sementara itu tanpa membuang waktu langsung aja diamankan untuk turtle yang pertama oleh seorang Karimun. Cukup sekarat, Yapit kali ini Ki mencoba untuk mengincar dan mega kill berhasil didapatkan oleh Ki. Matilda mega kill di early game ini bukanlah Wow. hal yang baik. Bahkan Talia kali kita bakal lihat Cikunya masih level 5. Terpaut satu level oleh seorang Rainbow dan bakal disusul oleh seorang KYY jungler. Dan ingat, Cloud itu hero yang cukup berat di early game. Cloud Iya, tidak benar. punya damage di early game, Profesor dan juga Talia. Cloud butuh waktu. Tapi ketika di late game nanti, Cloud ini bakal sedikit kesulitan melawan Kari berbeda dengan melawan Granger. Ini- Karena stacknya bakal tembus lewat WON-nya. Ini berat banget untuk Ciku. Dia tumbang 3 kali dan bahkan dia masih level 5 sebagai jungler. Dan lihat bagaimana Rainbow Dipaksa dia- begitu saja oleh seorang Rainbow. Ada poin di depan sana. Ripo masih Poin menggunakan lagi. ultimate dan dibuka untuk seorang Momo saja. Biarkan dia mendekatkan Rainbow. Tapi Rainbow masih bisa menjiggle. Ada poin di sana. Sehingga giggle-nya bahkan didapatkan oleh seorang KYY. Mengawal dengan baik. Kali ini pas Pambo. Pasukan pengaman Rainbow. Ya, sementara itu di bagian bawah Cloud, Ciku masih berusaha untuk mengumpulkan stacknya karena seperti yang Ranger Mas bilang, Cloud ini butuh power spike ya. Betul. Dimana harus ada Demon Hunter dan juga Golden Staff terlebih dahulu. Betul bukan sembarang betul. Momo di dalam bottom lane, maka coba dipasang. Ada Ciku di sana, Nggak stacknya cukup damage-nya. copot. Stacknya copot, lihat. Blazing Blade hanya clear minion saja, nggak ada damage tambahan. Bahkan Ripo yang datang dengan tiba-tiba. Kalau Ciku ditempel oleh seorang Ripo bakal tumbang. Men, biar top lane sana, dipaksa oleh dengan Rainbow. Oh my god. Lagi-lagi Big Gator menunjukkan taringnya di game pertama kali ini. Bahkan 7 game, membuat Todak tak berjaya. Yes, saling berusaha untuk membalaskan dendam, tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure. Bahkan kita lihat di area bottom lane saling cutting minion udah langsung ditungguin aja di river karena akan ada datangnya turtle sebentar lagi. Gila, Oh. jujur ini kayaknya cukup egois sih. Tapi egois yang damage-nya bagus banget. damage-nya besar banget kami. Dreams. Langsung dipasang sekali ke belakang Circling Ciku. Eagle. Where are you going? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang bahkan lagi-lagi kayak yang menjadi nightmare untuk seorang Ciku. Yes, kali ini mencoba Oh, untuk balaskan flick out. dendamnya. Falling Star berhasil untuk menyelamatkan seorang Flicker KYY. digunakan begitu saja, KYY harus shutdown. Bahkan Rainbow fokus ke arah turtle-nya. Dibalikan keadaannya. Spinning light tool dikeluarkan. Double Mau menjadi kill. pilihan. Nggak ada flicker lagi. Dan lihat Ripo-nya mengikat semua yang ada di sana. 2 versus 1. Rainbow habis mendapatkan seorang Monya. Monya dijauhkan begitu saja. Revitalize. Jiggle tapi Lele terkena seorang Rainbow. Dan bahkan terlalu sakit. Shutdown didapatkan. Ripo! Ripo membalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Big Gator. Untung nggak untung nih Talia. Iya, sebenarnya ini dari Bigetron nggak rugi sih, cuman seenggaknya dia hanya kehilangan satu member. Sementara itu kali ini Ciku mencoba untuk dikejar aja dari seorang Dream. Lagi-lagi nggak mau meninggalkan Ciku sendirian. Dreams terus saja nempelin, membuka vision juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, bahkan kalau misalkan bener melihat banget. dari level perbandingan jungler, Ciku lihat level 7, Rainbow level 9 ini kalau dibilang rugi sebenarnya nggak rugi sama sekali dari Bigetron Alpha. Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya, kayak ini playstyle-nya cukup egois karena dia dapat kill yang cukup banyak. Makanya dia bikin NOD duluan. Dia tahu dia benar-benar langsung ada ngacak Ciku ke depan. kalau belakang sana. Rainbow masih coba untuk nge-jiggle. Ini masih lebih sabar para pemain dari tim Todak juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu permainan dari seorang Ciku di arah bottom lane. Yes, kali ini Ciku berusaha untuk mengumpulkan poin. Sementara itu Dreams mencoba untuk di-shutdown aja. Ya, Kali fight ini, time sekarang. iya. Oke, Metis kami menuju arah Ciku. Synchro Vision, Chronodes berhasil mendapatkan 1. Kena Luki for bait. double kill. Ada teroris di sana. Rainbow terbebas begitu saja. Tak ada yang bisa bakal sama sekali double kill. Luki for triple kill dan Pet berhasil kabur. Kacang doang jago iya kali ini dari seorang Met. Berhasil mendapatkan 2 poin taman untuk tim Big Gator Nova. Wow, menurut aku kena bait nggak sih tadi? Kena Bet, Iya, tapi dia Met ternyata kali ini terkating Talia. Iya, langsung aja dari area mid lane berhasil di shutdown seorang Harit. Kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendam. Moon cukup sekarat, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo. Yes, Wow. betul bukan sembarang betul. Tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya. Karena dia di late game nggak boleh ketemu Kari sama sekali, Profesor. Iya, Dia nih. ketemu Kari aja. Rontok sih harusnya. Dia makanya kayak nge-mirroring gitu apa yang dilakukan sama pergerakannya Rainbow. Kalau misalkan teman-teman melihat kayak sadar atau tidak sadar ya, Formes nih benar-benar coba untuk menghindari pergerakan setup dari ini sih, dari KYY juga. Karena mau tidak mau kalau seandainya dia malah ketemu sama Rainbow di early game,
itu dia bakal dimakan terus-terusan. Kayak tadi setup yang udah dilakukan beberapa kali, bahkan di cancel juga, dan hal ini yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari Toda kalau seandainya mereka tidak ingin kehilangan game yang pertama, karena game pertama biasanya akan sangat berpengaruh bagi mood para pemain. Satu berpengaruh, tapi sebenarnya ini balik lagi kita lihat. Ada beberapa tim yang bahkan di depannya kalah. Iya. Tapi dia di akhir-akhir Comeback stronger. mendominasi. Benar. Udah bukan sampai stronger lagi. Ya, ini makanya kita menunggu juga setup dari seorang Todak. Tapi dari early ini Ciku sebenarnya udah kalah jauh sih. Dia berapa kali terpick Dua off. level. Iya, dia berapa kali terpick off. Sedangkan Cloud di early ini butuh banget stack, butuh banget leveling, butuh banget item dependable sekali. As long ini ya. Todak bisa membawa ke arah late game sekali masih oke. Tapi Iya, tapi satu. Jangan ketika di late game dia berpikiran dia bisa numbangin Kari. Iya, Dia nggak bakal bisa. udah susah Udah pasti banget. ada win of nature sih. Beda Kari sama Granger. Kari masih punya pasif. Nah pasifnya itu nggak bisa ditahan sama Win of Nature, Be. Dari seorang Granger, dari seorang Cloud. Itu damage-nya bakal tembus. Damage-nya bakal tembus, tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau dari segi damage ini KYE ini harus lebih diperhatikan, karena kayak yang tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois, dia bikin Necklace of Endurance duluan. Karena apa? Karena dia tahu efek yang dihadirkan dari Soul Boom-nya benar-benar bisa dimanfaatkan. Tato sudah diamankan, coba dipasang itu saja. Matt menunjukkan belah Messi telah dikeluarkan. Dia terlalu besar, mau mendapatkan satu buah. Tapi Matt lihat Jago doang ganteng juga, dan bahkan kali ini maunya nggak boleh pulang, maunya digoyang. Satu hilang, Ciku menjadi pilihan. Ciku, where are you going? Nggak bisa pulang karena di sini lihat dari Bigeton apa hanya kehilangan KYE. Pertukaran cukup worth it. Yes, pertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi Pietro Nova. 2 ditukar 1, sementara itu di bagian bawah match juga berusaha untuk mendapatkan objektif lagi. Tapi ternyata turret di atas sudah hancur. Sudah hancur begitu saja berkeping-keping Thalia, dan di arah bottom lane Harit mencoba untuk menahan seorang Moon. Tapi ingat Harit, man, kalau dia tahu ada seorang Moon, Ciku datang, Synchro Vision, Chrono Dance, terus sakit damage-nya. Oh my god, kayaknya looking for 1 poin lagi tampan. Rainbow menaju menuju ke arah seorang Ciku, dan Ciku tumbang di arah base-nya. Pasukan Toda kali ini tak berjaya menyelamatkan satu turret dari bottom lane dari Bigetron Alpha. Yes, kali ini Formes datang untuk membackup, tapi sudah ada reverse time mencoba untuk dijadikan geprekan aja. Gak mau terlalu agresif lagi dari seorang Kari, pukul mundur sejenak. Iya, bahkan kali ini kayak mereka butuh objektif banget sih, karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif. Kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah turret, dia tidak terlalu on turret banget. Dia bukan tipikal yang pushnya benar-benar cepat. Tapi untuk merontokin hero-hero seperti Moy, Momo, Formis, ini bakal jadi makanan banget seharusnya. Itu. Kalian lihat Dreams-nya kena lele tapi nggak mau dipaksa. Ada time journey. Tyrant Rage bakal literally nggak Oh, worth it. Ripo, Blade Armor. Bahkan Ripo udah menyiapkan Blade Armor untuk one by one situation oleh seorang Ciku. Di sana David Matt udah menggunakan tertiti kalian cukup sakit. Momo kan langsung masuk itu saja. Mau sampai dikeluarkan langsung illegal karena belakang ada pakai dipaksa oleh seorang Matt. Ciku bisa Chrono Dance. Ganteng doang jago juga, tapi Rainbow ternyata pengen menjadi opa-opa dan dapat 1 poin taman KYE yang udah kelasifnya lagi dan lagi dikati begitu saja oleh seorang Ripo di depan sana, mengawal pergerakan dari para pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Formes mau nggak mau harus melakukan tugasnya. Dia bertugas untuk negaranya mengcutting minion di arah top lane. Yes, dan kali ini dari Pietro Nova langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama, Lord yang belum manage, dan ini tidak ada kesempatan sekali bagi Todak untuk mengkontes. Langsung aja free banget. KYE dia cuma ngezoning out di depan, recall karena dia tahu sih dia punya guided wing, dan di belakang ada Dreams dengan setup yang cukup manis. Formace bahkan untuk melakukan cutting minion, well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena Tapi dia dapetin Purple buff, ya. iya. iya balik lagi sih, kalau misalkan untuk Kari di late game dia nggak terlalu butuh-butuh banget untuk dari purple buff. Ini dia perbedaan dari kedua jungler. Balik lagi KDA akan sangat berpengaruh karena Ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya. Namun dengan Rainbow yang dia setup assist-nya juga dapat, lihat bagaimana 6 assist dia dapatkan game kali. Ternyata Rainbow di belakang sana, Formes nggak bisa Rontok bertahan dengan cukup jalan. Cukup Rontok, udah gua bilang nggak boleh bertemu dengan sama seorang Rainbow sama sekali. Dan bahkan Rainbow kalau nanti dia udah punya 1 buah Thunderbelt, itu bakal bisa kita lagi ke arah Esmeralda. Esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan, nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang Kari kali ini. Lihat, mau di bawah sana, Synchro Vision, Chrono Dance, Ripo mengawal semua permainan, dan bahkan kali ini semua menang oleh seorang Ripo, bukan Dreams, bukan KYE, tapi Ripo yang menjadi tank bayangan untuk kali ini. 2 pemain tersisa dari para tim Todak, apakah pasukan Indonesia berjaya mendapatkan game yang pertama? Blazing Blade dikeluarkan, KYE menjadi pilihan, Flicker masih ada, dan bahkan Ciku gak punya apa-apa lagi. Dan Indonesia bahkan coba untuk mengamankan game pertamanya, difokusin begitu saja oleh seorang Ripo, terlalu memaksakan. Formes harus hilang, Moon harus hilang, dan wipe out
hampir saja didapatkan oleh tim Indonesia. Game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi. Iya, kenapa? Agak cepat ya. Iya, 11 menit kurang lebih. Kayak balik lagi ya, karena tadi sempat Ranger Mas bilang bahwa late game